Baik, perkenalkan nama saya Febriani dari Universitas Megabuana Palopo, Prodi S1 Kebidanan. Nah, baik, di sini saya mau menjelaskan tentang mengembangkan hubungan terapeutik antara bidan dan ibu di tempat bersalin. Nah, pertama itu ada pengertian komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Nah, komunikasi terapeutik mengarah pada bentuk komunikasi interpersonal. Komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan bidan untuk membantu pasien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada tujuan dari komunikasi terapeutik. Nah, pertama ada membantu pasien agar tidak terlalu terbebani oleh emosi dan gagasan mereka, sehingga jika mereka menginginkannya, mereka dapat bertindak untuk mengubah situasi. Nah, yang kedua ada mengurangi ketidakpastian, memfasilitasi pengambilan tindakan yang sukses dan menjaga kekuatan ego. Nah, yang ketiga ada mempengaruhi orang lain, lingkungan, sekitar, dan diri mereka sendiri. Nah, tujuan terapeutik akan tercapai bidan bila memiliki karakter sebagai berikut. Nah, pertama ada kesadaran diri bidan, klasifikasi nilai, ada eksplorasi perasaan, ada kemampuan untuk menjadi model peran, ada rasa tanggung jawab dan etik. Nah, selanjutnya ada manfaat dari komunikasi terapeutik. Nah, pertama, komunikasi terapeutik sangat bermanfaat dan berhubungan erat dengan kepuasan pasien dalam asuhan yang diberikan, sehingga timbulnya rasa bahagia pada diri pasien. Nah, yang kedua ada meningkatkan akurasi diagnosis, mengidentifikasi emosi pasien, menentukan tindakan terapeutik, pengambilan keputusan kolaboratif antara pasien. Nah, yang ketiga mendorong kerjasama, membantu permasalahan mulai dari identifikasi, mengkaji, mengevaluasi untuk mencapai tujuan dan kepuasan bersama. Nah, ada komponen-komponen komunikasi terapeutik. Nah, pertama ada kejujuran, kedua tidak membingungkan dan cukup ekspresif, dan yang ketiga bersifat positif dan empati. Ada mampu melihat permasalahan klien dari kecemasan klien, menerima klien apa adanya, tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu klien ataupun diri bidan sendiri. Nah, ada prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama itu mengenal diri sendiri, komunikasi yang didasari rasa saling menghormati, percaya, dan menerima. Yang ketiga, rasa hormat mencakup menjunjung tinggi kehormatan seorang melalui prestasi dan kesopanan untuk menjaga reputasi seseorang. Nah, selanjutnya ada bidan harus memahami betapa pentingnya kebutuhan pasien, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis. Nah, selanjutnya itu ada menciptakan suasana tenang dan nyaman tanpa rasa takut kepada pasien. Nah, mampu mendorong pasien untuk mengubah perilakunya sehingga pasien dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya bidan dapat mengendalikan emosi sendiri, mampu menetapkan batas waktu untuk yang masuk akal dan menegakkannya, mengenali berbagai jenis empati, dapat menjadi panutan karena transparan dan jujur. Nah, selanjutnya itu mengikuti prinsip-prinsip moral ketika membuat penilaian. Nah, bertanggung jawab kepada pasien dan diri sendiri, tujuan realistis, dan yang terakhir itu ada lingkungan sekitar. Ya, itu tadi yang saya jelaskan itu prinsip komunikasi terapeutik. Nah, selanjutnya ada teknik komunikasi efektif. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang relevan. Ajukan pertanyaan sesuai topik secara satu persatu sehingga dapat menggali informasi. Masalahnya berikan informasi sesuai kebutuhan yang diperlukan pasien. Nah, yang selanjutnya mengatakan kembali, dibicarakan atau diungkapkan oleh pasien sehingga pasien dapat merasakan petugas kesehatan mendengarkan, dan yang ada juga mengklarifikasi dan memfokuskan fokus terhadap permasalahan, merangkum, self declosing atau pengungkapan diri, dan confronting atau menghadapi. Nah, ada faktor penghambat komunikasi terapeutik. Yang pertama itu hambatan semantik atau bahasa yang digunakan pada saat berkomunikasi dengan pasien. Nah, ada hambatan budaya atau kepercayaan yang masih sangat dipercaya oleh pasien pada saat kita menjelaskan atau memberikan pemahaman. Nah, ada hambatan psikologis. Misalkan ibunya sedang stres atau ada gangguan psikologis lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh hubungan terapeutik antara bidan dan ibu. Nah, pertama itu seorang perempuan dengan usia kehamilan 20 minggu datang ke poli kebidanan dengan rencana ingin
ingin berkonsultasi tentang hamilnya. Nah, tetapi saat berkonsultasi bidan malah sibuk dengan kegiatannya dan tidak memperhatikan perempuan tersebut. Nah, dalam kasus ini bidan di sini tidak menerapkan yang namanya hubungan terapeutik karena bidan tersebut mengabaikan pasien yang sedang berkonsultasi. Ini bisa membuat hubungan terapeutik antara bidan dan pasien tidak dapat berkembang dengan baik atau tidak tercapainya hubungan terapeutik. Nah, contoh kasus pertama ini adalah contoh tidak tercapainya hubungan terapeutik antara bidan dan ibu di tempat bersalin. Nah, yang contoh kedua itu seorang perempuan berumur 25 tahun datang ke bidan praktik untuk konsultasi mengenai kehamilannya. Ini merupakan kehamilan pertamanya. Ia mengeluhkan tentang nyeri di bagian panggulnya. Ibu bidan pun memberikan pengertian kepada ibu hamil tersebut sembari memijit-mijit bagian panggul ibu. Nah, kasus di atas ini bidannya menerapkan namanya hubungan terapeutik antara bidan dan ibu melalui sentuhan atau komunikasi nonverbal kepada pasien. Nah, ini dapat membuat pasien itu merasa aman dan nyaman ketika berkonsultasi dengan bidan dan hubungan terapeutik antara bidan dan ibu di sini bisa tercapai. Nah, itulah dua contoh kasus dalam hubungan terapeutik bidan ibu di tempat bersalin. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.